Hai Kak Maria. Hai adik-adik semua. Hai adik-adik. Nah, hari ini kita mau mulai sekolah minggu nih Kak. Iya, walaupun sekolah minggunya online, tapi kita tetap semangat dong. Pastinya Kak. Ya. Oh iya, mau ucapin dulu nih Kak. Apa ini? Selamat pindah kelas adik-adik. Oh iya, selamat pindah kelas. Senang ya, Kak ya. Mereka ke kelas yang baru. Iya, benar Kak Maria. Nah, Kak, sekarang kita mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan yuk. Ya, lagu apa nih? Kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbang. Oke. Pasti ada bisa ya. Sip. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, mari kita buka sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama. Walaupun kami jauh di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi kami. Tuntun kami Tuhan, sertai kami selalu. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke Kak yuk, Iya, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Temanya apakah? Temanya adalah Daud diurapi menjadi raja. Oh, seperti apa Daud itu? Wow, menurut cerita Alkitab, ya banyak loh yang gak percaya kalau Daud dan gak yakin kalau Daud itu akan diangkat menjadi raja. Oh ya Kak? Masa? Iya Kak. Jadi penasaran nih? Nah penasarannya? Iya. Oke, kalau adik-adik juga penasaran, kita akan mendengarkannya nanti pada firman Tuhan, oke? Iya. Nah, sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu lagunya. Selidiki aku. Bener nggak? Benar Kak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Mario dari kelas D. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat melakukan ibadah meski masih secara online. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Jane. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami sekarang mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami mau bukakan hati dan pikiran kami, agar saat kami mendengar firman-Mu kami bisa lebih fokus. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini bahan Alkitab akan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Adik-adik perhatikan dengan baik-baik ya. Karena nanti kakak akan kasih pertanyaan untuk adik-adik semua. Kakak akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, dari firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini, kakak mau kasih pertanyaan untuk adik-adik semua. Kita lihat ya, gambar yang ada di sebelah kanan kakak. Coba adik-adik bisa nggak urutkan gambar sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca?
Kakak akan kasih waktu untuk adik-adik melihat gambarnya dulu, lalu nanti kakak akan kasih jawabannya di akhir cerita. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak merasakan kesedihan yang amat sangat? Mungkin adik-adik pernah merasakan kesedihan saat nilai ujiannya tidak terlalu bagus, tidak sesuai yang adik-adik inginkan. Padahal adik-adik sudah belajar sebaik mungkin dan berusaha sebaik mungkin. Atau waktu adik-adik mengikuti lomba, tapi adik-adik tidak lolos. Padahal adik-adik sudah berlatih setiap hari, sudah belajar, tapi tetap saja tidak lolos. Seringkali di saat kita merasakan kesedihan itu, kita sulit untuk berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tapi ada orang-orang lain yang ingin menghibur kita, seperti sahabat-sahabat kita atau keluarga kita sendiri. Nah, dari cerita Alkitab hari ini, ternyata Samuel sedang merasakan kesedihan yang amat sangat karena Tuhan menolak Saul sebagai seorang raja Israel. Kenapa Tuhan menolak Saul? Karena Saul tidak taat sama Tuhan. Jadi Samuel merasakan kesedihan yang amat sangat. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan itu ingin sekali menghibur umatnya. Jadi pada waktu itu Tuhan menghibur Samuel dengan caranya sendiri. Seperti yang dikatakan di ayat pertama. Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang lain di antara anak-anaknya Isai. Itu adalah salah satu cara Tuhan menghibur Samuel. Pada awalnya, Samuel ragu untuk menuruti perintah Tuhan. Tapi setelah itu, akhirnya Samuel mengikuti perintah Tuhan dan dia pergi ke Betlehem untuk bertemu dengan Isai. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik lagi jalan-jalan nih ke mall, lalu ingin beli buku? Waktu lihat di toko ada sebuah buku yang covernya sangat bagus, sangat menarik. Lalu adik-adik berpikir, wah, kalau lihat dari covernya, ceritanya pasti rame banget nih. Lalu adik-adik beli buku itu. Setelah adik-adik baca buku itu, ternyata ceritanya tidak terlalu rame yang seperti adik-adik bayangkan. Ceritanya cukup membosankan. Nah, adik-adik pernah nggak seperti itu? Ternyata di cerita hari ini, Samuel juga merasakan hal yang sama seperti adik-adik. Di saat Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih seorang raja Israel di antara anak-anaknya Isai, lalu Samuel melihat Eliab yang badannya tinggi, perawakannya tinggi. Lalu Samuel berpikir bahwa Eliab adalah orang yang cocok untuk menjadi seorang raja. Tuhan memberitahukan Samuel seperti di ayat yang ke-7 untuk tidak memilih yang paras dan perawakannya tinggi. Lalu Samuel mencari lagi di antara anak-anaknya Isai, tetapi tidak menemukannya juga. Lalu akhirnya Samuel menanyakan kepada Isai, apakah Isai masih memiliki anak yang lain. Dan akhirnya Samuel pun bertemu dengan Daud yang perawakannya biasa saja. Tetapi disitulah Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja dan meminta Samuel untuk mengurapinya. Adik-adik, mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Waktu kita melihat teman kita yang pakaiannya biasa saja dan dia tidak suka bergaul, lalu kita berpikir, aku nggak mau temenan sama dia karena orangnya nggak asik. Atau mungkin waktu kita lagi jalan-jalan, lalu kita bertemu dengan seseorang yang tubuhnya cacat, kita berpikir, orang itu gak bisa melakukan apa-apa. Tapi tahukah kalian bahwa apa yang kita lihat tidak selalu benar?
Mungkin kita nggak tahu kalau teman-teman kita yang kita anggap gak asik itu ternyata dia adalah orang yang sangat ramah. Dia adalah seorang yang mau nurut dengan orang tuanya dan dia adalah teman yang baik. Atau orang yang tadinya kita anggap cacat dan tidak bisa melakukan apa-apa, ternyata dia adalah seorang seniman yang luar biasa, seorang atlet, ataupun seorang ilmuwan. Hari ini ada 2 poin yang ingin kakak bagikan. Yang pertama, terkadang manusia hanya melihat dari penampilan saja, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Yang kedua, kita belajar untuk hidup berkenan seperti Daud. Walaupun tubuhnya biasa saja dan dia mengembalakan domba, tetapi Tuhan memilih dia sebagai seorang raja karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik mau nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kakak yakin kalian pasti mau. Hebat. Nah, sekarang kakak mau kasih jawaban dari pertanyaan yang kakak kasih sebelumnya. Nih, bisa lihat sebelah kanan kakak ya. Jawabannya sudah betul belum? Kalau sudah betul, hebat. Nah, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan. Kami sudah belajar untuk tidak melihat orang lain hanya dari penampilannya saja. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan lewat papa mama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, pada hari ini kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini dan kiranya persembahan ini dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mulai aktivitas ya. Oke, selamat bersenang-senang. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, muji nama Tuhan, berdoa, memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan masuk aktivitas. Nah, tadi kan di firman Tuhan dijelaskan mengenai Daud yang diurapi oleh Samuel sebagai raja atas Israel. Nah, Daud itu diurapi oleh Samuel karena Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan melihat bahwa Daud mengasihi Tuhan. Tuhan melihat bahwa Daud itu hatinya penuh dengan kasih. Daud itu juga baik hati. Sehingga Tuhan memilih Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah contoh dari buah-buah roh dari Daud itu sendiri. Buah-buah roh itu apa sih? Buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah-buah roh ini terletak di Galatia 5 ayat 22-23. Jadi aktivitas ini, kalian pilih salah satu dari 9 buah-buah roh itu. Nah, lalu
kalian pilih mana yang mau kalian pelajari. Lalu kalian buat contohnya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa dibikin dalam bentuk video atau dalam bentuk foto. Nah, akan beri contoh untuk yang kasih misalnya. Misalnya kalian membuat video, kalian sedang melakukan, misalnya membantu ibu membereskan kamar atau membereskan meja kalian setelah belajar. Atau contohnya untuk yang kesabaran, misalnya kalian nih lagi belajar atau lagi main, tiba-tiba ada adiknya atau kakaknya datang terus ganggu, tapi kalian gak marah. Nah, bisa dalam bentuk video atau bentuk foto. Nah, untuk video itu maksimalnya 30 detik aja deh. Lalu atau diberikan dalam bentuk foto, apabila foto maksimalnya 2. Nah, lalu si videonya atau si fotonya bisa diupload ke Google Form yang ada di deskripsi, lalu atau juga ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian. Untuk yang kelas D bisa kakaknya, kelas E dan pura. Nah, aktivitasnya udah selesai. Semangat ya mengerjakannya. Terima kasih. Adik-adik, sekolah minggu kita akan berakhir. Kita nyanyi sama-sama Yesus berpesan. Terpujilah Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu di hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami semua di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami di dalam minggu-minggu berjalan ini, di dalam kami masa-masa PJJ. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.